Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1646-1650. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tubuh fisik dari Absolute Beginning sangatlah besar. Dia adalah dewa kuno terkuat, bahkan lebih kuat dari Heavenly Duke dan Earth Count. Di hadapan tubuh fisiknya, Kinmu tidak berarti apa-apa. Pupil kecil dari awal yang absolut memantulkan sosok Kinmu yang mungil, tetapi 72 aula harta karun dari 33 istana surgawi di belakang Kinmu sangat besar. Mereka bahkan lebih spektakuler daripada tubuh jasmaninya. Roh primordial Kinmu yang berdiri di depan Hall of Chaos dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Kekuatan ini membuatnya merasa terancam. Terutama kalimat terakhir Kinmu, yang membuat hatinya goyah dan membuatnya memikirkan sesuatu yang buruk. Pada saat hati daunnya goyah, Kinmu menusukkannya dengan pedangnya. Sebelum ini, baik itu awal yang mutlak maupun Kinmu, keduanya telah mengatakan banyak hal. Keduanya tampak mengenang teman-teman lama mereka, tetapi pada kenyataannya, ada sisi tajam yang tersembunyi dalam kata-kata mereka. Bahaya di dalam bahkan lebih mengerikan daripada pertempuran besar. Mereka berdua tahu seberapa kuat pihak lain dan tidak memiliki keyakinan untuk menang. Jadi, sebelum pertempuran dimulai, mereka telah menghilangkan niat pertempuran pihak lain dan melemahkan Dao Heart pihak lain, menciptakan tekanan yang sangat besar pada hati pihak lain, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk menang. Awal yang mutlak telah menggunakan 3 kekalahan besar Kinmu untuk mengalahkannya, menjulukinya sebagai orang yang telah menderita 3 kekalahan. Hal ini membuat Kinmu menyadari kebodohannya sendiri sekaligus sifatnya yang tak terkalahkan. Jika Kinmu ragu pada dirinya sendiri, dia akan diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif. Serangan balik Kinmu juga mengejutkannya. Dia tidak banyak bicara dan menggunakan tindakannya untuk menyerang jantung daunnya. Dia telah menghancurkan jembatan pergeseran saling energi roh dari 10.000 dunia di surga, mengubah surga menjadi pulau terpencil. Pasukan surga bisa melupakan tentang menyerang dunia asal dalam waktu 10 hingga 20 tahun. Tindakan ini telah menyelesaikan ancaman surga dalam waktu singkat. Kemudian muncullah Yudu kecil dari dunia asal dan kemunculan Suandu kecil yang berhasil menuntaskan ancaman dari Yudu yang sangat dihormati di surga, Master Langit Sudu, dan Dewa Leluhur Raja Suandu. Rangkaian metode ini membuat semua orang terpesona dan akhirnya membuat hati Dao permulaan absolut mengalami kemunduran. Awal yang mutlak menggunakan kata-kata untuk mengguncang hati Dao Kinmu, tetapi Kinmu menggunakan tindakan nyata untuk mengguncang hati Dao-nya. Itu bahkan lebih berdampak daripada serangan verbal. Pada akhirnya, Kinmu menunjukkan bahwa dia telah menjadi tuan muda ketujuh di alam semesta ini dan memamerkan aula kekacauannya, yang akhirnya membuat hati Dao dari awal yang absolut menjadi goyah. Jika Kinmu benar-benar menjadi tuan muda ketujuh di alam semesta ini, maka tidak akan ada lawan lain di alam semesta ini. Terlepas dari apakah itu adalah awal yang mutlak atau langit cerah Kaisar Surgawi, mereka semua akan menghadapi akhir kegagalan. Dia akan gagal, pengadilan surgawi akan gagal, dan begitu benih ini ditanam, ia akan berakar dan bertunas. Begitu bertunas, ia tidak akan bisa dihentikan. Pedang cahaya bencana tiba-tiba muncul di depan Absolute Beginning. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya sambil mundur. Pedang di tangannya adalah pedang kaisar yang ditempa dari harta karun tertinggi yang menyertainya, dan keterampilan pedangnya adalah keterampilan pedang yang telah dipelajarinya dalam kedamaian abadi. Reformasi perdamaian abadi dikenal sebagai Dao Agung perolehan surga. Para praktisi seni ilahi dan para dewa di alam damai abadi menganggap tugas mereka untuk menyempurnakan Dao dari surga yang diperoleh. Pengadilan surgawi menyebutnya sebagai reformasi, tetapi bagi orang-orang di alam damai abadi, itu hanya menggunakan apa yang telah mereka pelajari dan mengembangkannya. Mereka menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti menempa, pengobatan, dan melukis. Di antara semuanya, jalur pedang berkembang paling cepat. Baik itu Kinmu, Kaisar Pendiri, Guru Kekaisaran Jiang Baigui, atau Kaisar Manusia Tua Sumuca, mereka semua adalah ahli hebat dalam ilmu pedang. Jika mereka menyebarkan ilmu pedang mereka ke seluruh dunia, selama mereka memiliki bakat dan pemahaman yang cukup, mereka akan mampu mengolahnya, mereka akan mampu mengembangkan ilmu pedang baru dan keterampilan pedang baru di atas dasar-dasar mereka.
Ada dua klon dari awal yang absolut mengintai dalam kedamaian abadi. Dia telah mempelajari keterampilan pedang Qinmu, Kaisar Pendiri, Jiang Baigui, Sumucha, dan yang lainnya, dan dia telah memahaminya melalui analogi. Kekuatan jalur pedangnya tidak bisa dikatakan lemah. Ketika dia mengeksekusinya dengan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, kekuatan jalur pedangnya bahkan dapat menyamai kekuatan Kaisar Pendiri saat itu. Jurus pedang yang dia lakukan juga merupakan jurus pedang Kaisar Pendiri, dan dia menikam 33 langit dalam satu serangan. Sungguh menakjubkan. Namun, jantung daunnya telah runtuh, dan kekuatan jalur pedangnya langsung menurun drastis. Tidak hanya itu, perubahan jalur pedangnya juga menjadi agak lamban. Begitu cahaya pedang mereka bertabrakan, pedang bencana mengubah gerakannya dan berubah menjadi penghancur kesengsaraan. Dalam sekejap, 33 surga yang dibentuk oleh pedang Kaisar awal absolut itu hancur. Tubuh sejati pedang Kaisar awal absolut menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur inci demi inci di tangannya. Awal yang mutlak menjentikkan gagang pedang, dan satu ki bawaan meledak. 10.000 jalan menjadi satu dan berubah menjadi jari dewa. Dia mengabaikan segala perubahan pada pedang malapetaka Qinmu dan mengarahkannya. Ding! Dengan suara yang tajam, ujung jarinya bersentuhan dengan ujung pedang malapetaka, dan cahaya pedang malapetaka Qinmu menusuk jarinya. Jalur pedangnya tak tertandingi, dan mengikuti niat pedang jarinya sampai ke lengannya. Keempat jarinya yang lain bergerak dan menyapu ujung pedang malapetaka satu demi satu, menghancurkan kekuatan pedang malapetaka. Pada saat yang sama, tangan lain dari awal yang absolut menekan ke bawah. Di bawah telapak tangannya, 10.000 jalur melonjak, dan seolah-olah makhluk suci yang tak terhitung jumlahnya di surga dan 10.000 dunia berada di bawah telapak tangannya. Cahaya ilahi melonjak keluar dari serangan ini, dan kekuatan dewa dan kaisar kuno yang tak tertandingi dapat terlihat di dalamnya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar yang memerintah suatu era dan juga kaisar yang mengakhiri suatu era. Puluhan ribu dewa kuno di alam semesta semuanya berada di bawah kendalinya. Serangan ini bukan hanya kibawaan, tetapi juga jalur awal yang absolut. Itu adalah seni ilahi yang telah dipahaminya dari pemahaman jalur awal yang absolut. Qinmu menghunus pedangnya dengan tangan kanannya, dan ujung pedang itu berayun, berubah menjadi 5 bagian yang menyatu. Pada saat yang sama, tangan kirinya bertemu dengan telapak tangan awal yang absolut. Pada saat yang sama, roh primordialnya mengangkat tangan kirinya di depan aula kekacauan di surga surgawi dan melakukan hal yang sama dengannya. Pemogokan ini juga 5 bersatu. Namun, telapak tangan Qinmu terlalu kecil, sehingga sulit untuk melihat perubahan seni ilahi. Namun, tangan roh primordialnya berkali-kali lebih besar. 5 jari telapak tangan roh primordialnya seperti istana leluhur, sedangkan 5 jarinya seperti 5 urat mineral istana leluhur. Kekacauan, awal yang absolut, Taisu, Taichi, semuanya bergabung menjadi satu. Kedua telapak tangan itu saling beradu tanpa suara, namun cahaya tak terbatas memancar dari telapak tangan mereka, membentuk bilah bundar tipis di langit berbintang. Bilah tipis itu hampir tidak memiliki ketebalan apapun, dan mengembang dengan cepat, membelah langit berbintang menjadi 2 dalam sekejap. Qinmu sedikit bersandar ke belakang, dan di belakangnya, ribuan istana dari istana surgawi agung menjadi berantakan. Mereka terus mengubah bangunan istana surgawi ilusi, sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan ini. Hati Absolute Beginning mencelos, dan dia melangkah mundur untuk memasuki surga agung Satuki untuk menghindari pedang malapetaka Qinmu. 5 urat mineral yang dibentuk oleh pedang malapetaka menyerang surga agung Satuki dengan suara keras, menekannya. 5 urat mineral yang berubah dari cahaya pedang bagaikan 5 naga yang marah, bahkan kekosongan pamungkas pun tidak dapat menghancurkan keterampilan pedang ini sedikit pun. Kultivasinya tidak lebih lemah dariku. Sekarang, dia mungkin bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencap kekosongan dan menjadi praktisi Dao. Dan semua ini dibawa kepadanya oleh 72 istana, atau apakah itu dibawa kepadanya oleh Hall of Chaos-nya? Pandangan awal yang mutlak tertuju pada 72 aula. Tidak seorang pun pernah mengolah 72 aula istana leluhur ibu kota Giok, jadi Qinmu mungkin adalah orang nomor 1 di dunia. Kaisar Langit Fast Heaven hanya memperoleh metode kultivasi untuk 58 aula, sementara aula lainnya jatuh ke tangan Absolute Beginning. Bahkan setelah Kaisar Langit Fast Heaven naik tahta dan memiliki otoritas yang tak tertandingi, Absolute Beginning masih belum mengajarinya 14 aula yang tersisa. Jika Kaisar Surgawi Haotian menginginkan mereka, ia harus memberi mereka keuntungan yang cukup sebagai gantinya. Dan keuntungan ini dikendalikan oleh Kaisar Surgawi Haotian, 20-an istana yang tidak dimilikinya. Sejauh ini,
Kaisar Surgawi Haotian dan Permulaan Absolut belum mampu mengolah 72 istana. Ini karena situasi mereka masih sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, 10 orang teratas dari surga berpura-pura sopan satu sama lain dan bertukar keuntungan secara rahasia. Mereka semua berusaha untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari satu sama lain. Mereka semua ingin menjadi selangkah lebih maju dari yang lain, ingin menjebak satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat saling percaya. Bahkan hingga hari ini, mereka masih melanjutkan struktur lama mereka. Sebaliknya, Qinmu telah mengolah 72 aula sebelumnya. 72 aula adalah kunci untuk menopang 36 istana surgawi. Meskipun Qinmu belum mengolah 36 istana surgawi, 33 istana surgawi bukanlah hal yang remeh. Namun, Pengadilan Surgawi Agung yang dibentuk oleh 33 istana surgawi dan 72 aula harta karun tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai Dao. Oleh karena itu, Permulaan Absolut menduga bahwa aula kekacauan Qinmu lah yang memungkinkan dia memiliki kekuatan sihir yang menakjubkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa aula kekacauan Qinmu hanyalah fasad, tidak memiliki pintu, dan tidak dapat dimasuki. Qinmu sekarang setara dengan alam surga yang menjulang tinggi, yang bisa disebut alam kekacauan. Namun, sistem kultivasinya berbeda dari yang lain. Dia berada beberapa alam lebih tinggi dari awal Absolut. Tubuh utama Permulaan Absolut masih berkultivasi berdasarkan sistem asli harta karun ilahi dan istana surgawi, sedangkan alam Qinmu merupakan alam agung yang lebih tinggi daripada alam aslinya. Di istana leluhur, terdapat 4 lagi alam gerbang surgawi, alam laut surgawi, dan alam platform 9 penjara, yang tidak dimiliki oleh sistem kultivasi tradisional. Qinmu juga menerapkan ranah baru ini ke sistem istana surgawi miliknya sendiri. Setiap istana surgawi memiliki beberapa ranah lebih banyak daripada ranah minor istana surgawi tradisional. Jika dia membaginya berdasarkan alam, alam kekacauan Qinmu setara dengan alam bunga Dao di alam Dao, yang sama dengan awal Absolut. Yang lebih mengerikan adalah Qinmu belum mencapai Dao. Kalau saja dia mencapai Dao, dia mungkin setara dengan seorang praktisi Dao yang telah melalui beberapa musibah besar. Terlebih lagi, Qinmu bahkan tidak siap untuk mencap Dao-nya ke dalam kekosongan pamungkas dan menambah beban kekosongan pamungkas. Tujuannya adalah untuk mencap Dao agungnya di alam semesta harta karun ilahi miliknya sendiri. Dia siap menggunakan pohon dunia di alam semesta harta karun ilahinya sebagai pohon Dao dan menciptakan Dao miliknya sendiri. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Qinmu yakin bahwa dia akan mampu bertarung melawan Kaisar Surgawi Agung saat dia naik ke aula kekacauan. Awal yang mutlak mengeksekusi pohon Dao, dan cabang-cabang pohon Dao kibawaan menari-nari di udara, menghalangi cahaya pedang dari 5 kesatuan. Dia mengangkat tangannya dan meraih bunga Dao untuk menyambut Qinmu yang telah memasuki surga agung Qi. Bunga Dao berputar, dan itu adalah alam Dao 30 surga. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk membentuk jalan, dan kekuatan sihirnya sendiri telah berubah secara paksa menjadi bunga Dao. Itu bukanlah bunga Dao yang dibudidayakan oleh alam Dao, tetapi kekuatan serangan ini bukanlah masalah sepele. Dapat dikatakan bahwa itu dilakukan dengan kekuatan penuhnya. Pedang malapetaka menusuk benang sari, dan Qinmu kelelahan. Bunga Dao berputar, dan kekuatan sihir alam Dao meledak. Tepat saat hendak menenggelamkan Qinmu, dia tiba-tiba meraung, dan 32 alam Dao surgawi berkumpul menjadi satu telapak tangan dan menghantam gagang pedang dengan keras. Cahaya pedang menembus bunga Dao dan menusuk ke jantung alis awal Absolut. Roh primordial Qinmu meraung, dan dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya untuk berubah menjadi jurang besar reruntuhan yang kembali, membentuk roda surgawi 10.000 jalur. Di sekeliling roh primordial Qinmu, istana-istana surgawi mengelilinginya, membentuk 10.000 roda surgawi yang bahkan lebih megah untuk mendukung seni ilahinya. Teknik Kaisar Surgawi Langit Cerah telah dia pahami sepenuhnya, dan serangannya ini memiliki sikap Kaisar Surgawi Langit Cerah. Ledakan. Lapisan demi lapisan dari 10.000 roda surgawi saling menyerang satu demi satu dan membekas di dahi inti dari Permulaan Absolut, menyebabkan pedang malapetaka menusuk semakin dalam ke otak Permulaan Absolut. Awal yang mutlak terhuyung mundur, punggungnya bersandar pada pohon Dao. Qinmu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan rune kekacauan primordial mengembun di ujung jarinya, berubah menjadi jari kekacauan primordial. Jarinya menunjuk pada gagang pedang, dan di sekitar gagang itu berputar 10.000 roda surgawi. Ding! Terdengar suara lembut, dan pedang malapetaka menembus bagian belakang tengkorak sang awal Absolut, memaku dia ke pohon Dao miliknya. Benar-benar hebat. Kalau aku tidak pernah ke istana leluhur, aku tidak akan bisa menandingimu. Mula-mula yang Absolut berjuang sejenak, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari pohon Dao. Dia tersenyum dan berkata,
Yang Muliamu, Anda memang memiliki modal untuk menjadi Tuan Muda ke-7. Tidak heran Tuan Muda ke-3 begitu waspada terhadap Anda. Pupil mata Qin Mu mengerut, dan dia menggunakan pedang malapetaka. Pada saat itu, pedang malapetaka itu terguncang menjauh dari alis jantung awal yang absolut dan melesat kembali. Suara Dao di dalam alis inti permulaan absolut bergemuruh, dan banyak aula harta karun terbang keluar dan mendarat di sekitar Qin Mu. 24 aula harta karun istana leluhur ibu kota Giok mengepung Qin Mu. Di aula harta karun, pantom yang sangat kuat keluar satu demi satu. Awal yang absolut memotong pergelangan tangannya, dan darah dewa kuno awal yang absolut, tumpah keluar, mendarat di pantom. Daging dan darah para hantu menggeliat, dan mereka secara bertahap mendapatkan tubuh jasmani. Tuan Muda ke-7, seorang wanita perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapannya tertuju pada Qin Mu. Kita bertemu lagi. Qin Mu mengangkat tangannya untuk meraih pedang malapetaka yang terbang di atasnya. Dia memegang gagang pedang malapetaka dengan kedua tangannya dan melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian di sini untuk menghentikanku mencapai Dao lagi. Kalian telah melakukannya dengan baik kali ini. Menggunakan darah awal absolut untuk berubah menjadi tubuh jasmani, kemampuan kalian sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hanya ada 24 istana, dan 24 istana tersebut mewakili 24 praktisi Dao dari alam semesta masa lalu. Keberadaan ini adalah praktisi Dao seperti orang bijak asli, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan inti istana Miluo. Misalnya, Sage asli adalah eksistensi yang telah hidup selama 3 zaman alam semesta. Kekuatan manusianya jelas lebih besar daripada Kaisar Surgawi Haotian, Kaisar Awal Mutlak, dan Kaisar Pendiri Haotian. Meskipun ia telah tewas di tangan 10 orang suci surgawi, itu karena ia belum benar-benar datang ke alam semesta ini. Hanya pohon Dao buah Dao yang turun, dan ia telah dijebak oleh Wei Suifeng dan Sujun. Itu telah menyebabkan ia berhadapan langsung dengan Kaisar Surgawi Langit Cerah, dan luka-lukanya sangat serius, itulah sebabnya ia telah dibunuh oleh 10 orang suci surgawi. Meskipun para Sein Purba telah meninggal, yang lain dari 72 aula masih hidup. Kaisar Langit-Langit Cerah dan Awal Mula Primordial telah mengambil alih total 56 aula. Masih ada 16 aula yang tersisa di istana leluhur ibu kota Giok, dan diantaranya adalah aula pembakar dupa orang suci utama. Meskipun Qin Mu telah mengejek 24 orang yang telah mencapai Dao di zaman prasejarah, dia tidak memandang rendah mereka sama sekali. Setiap orang yang telah mencapai Dao di zaman prasejarah dan hidup sampai sekarang memiliki prestasi yang luar biasa. Bahkan jika mereka tidak dapat turun dengan tubuh asli mereka, mereka bukanlah hal yang remeh. 24 orang yang telah mencapai Dao ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, mereka jauh lebih kuat. Ketika mereka menghentikan Qin Mu dari mencapai Dao terakhir kali, kekuatan mereka berasal dari Istana Harta Karun, dan itu adalah 72 istana yang telah dipahami Qin Mu. Itu bukanlah 72 istana yang sebenarnya. Mereka telah mengambil kesempatan untuk turun, tetapi kemampuan mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya bisa turun melalui proyeksi tubuh jasmani dan pohon Dao, bunga, dan buah Dao mereka. Qin Mu juga menggunakan reinkarnasi kehidupan dan kematian di alam semesta harta karun ilahinya untuk sepenuhnya menyempurnakan dan menyerap kekuatan yang telah diproyeksikan. Dia memiliki keuntungan geografis dan keuntungan menyatukan tekniknya. Namun sekarang, aula harta karun dari 24 praktisi Dao ini benar-benar muncul di surga agung Satuki. Lebih jauh lagi, ini adalah surga agung Satuki awal yang absolut dan bukan harta karun ilahi embrio roh Qin Mu. Dia tidak memiliki keyakinan dalam mengalahkan 24 praktisi Dao ini. Yang lebih penting, permulaan absolut masih ada di samping. Qin Mu tersenyum saat dia memegang pedang malapetaka tanpa bergerak. 24 praktisi Dao juga berdiri di sana tanpa bergerak. Kali ini mereka tidak membiarkan proyeksi pohon Dao bunga Dao buah Dao mereka turun, tetapi istana-istana itu tampak hidup kembali. Rune, pola Dao, dan rantai Dao istana-istana itu dihidupkan kembali dan dipenuhi dengan pesona Dao yang unik dari para praktisi Dao. Tubuh mereka semakin kuat, dan kemampuan mereka juga meningkat pesat. Rune, pola Dao, dan rantai Dao dari istana terbang dan mengebor ke dalam tubuh mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Awal yang mutlak merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat dan diam-diam tercengang. 24 eksistensi ini sudah abadi dan tidak dapat dihancurkan. Meskipun mereka tidak dapat turun dengan tubuh mereka yang sebenarnya, mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka ke langkah ini hanya dengan memperoleh sedikit darahnya. Mereka seperti 24 orang surgawi yang terhormat, yang benar-benar mengerikan. Awal yang mutlak, kau bisa melihatnya, kan? Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, kamu dan para dewa sedang berjalan di jalan yang salah.
Mutlak awalnya sedikit tercengang. Mengapa Yang Mulia Surgawi berkata seperti itu? Hasil kultivasi 24 sahabat Dao prasejarah ini bukanlah aula Ling Xiao atau aula Xiao Ungu. Sebaliknya, mereka telah berubah menjadi aula mereka sendiri setelah jalur dan keterampilan mereka mencapai Dao. Tatapan Kinmu menyapu aula pertemuan kekaisaran, aula Lingsu, aula cahaya harta karun, aula penerangan, dan aula lainnya. Di dalam hati mereka, Anda dan Yang Mulia Surgawi tidak berada di pihak yang sama, jadi mereka belum menyampaikan jalan sejati ibu kota Giok kepada Anda, katanya tanpa tergesa-gesa. Jika itu jalan sejati, Anda tidak akan mengolah aula Ling Xiao atau aula Zi Xiao, tetapi aula harta karun Anda sendiri, tahta kaisar Anda, dan jalan Anda sendiri. Awal Yang Mutlak tertegun dan terdiam. Seperti yang dikatakan Kinmu, Dao Agung dari 24 praktisi Dao prasejarah semuanya telah berubah menjadi aula harta karun mereka sendiri, bukan Ling Xiao yang menjadi Dao dan Purple Xiao yang menjadi Dao. Dapat dilihat bahwa Ling Xiao yang pernah berjalan bersamanya, Yang Mulia Surgawi, telah mencapai Dao dan Langit Ungu telah mencapai Dao. Itu jelas sebuah jebakan. Kinmu benar. Dia dan Tianzun Haotian hanyalah pion dari Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo, bukan orang yang berada di pihak yang sama di hati Tuan Muda ketiga dan keempat. Bagaimanapun, segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan kembali, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, 24 praktisi Dao prasejarah bergerak bersama dan menyerang Kinmu dari segala arah. Ini adalah pertama kalinya seni ilahi Dao Agung dari zaman prasejarah muncul di alam semesta ini. Semua eksistensi ini adalah jenius yang tak tertandingi di era mereka. Meskipun seni dan jalur ilahi mereka berbeda dari seni dan jalur ilahi di alam semesta ini, kekuatan mereka tidak kalah sedikit pun. Faktanya, seni dan jalan ilahi mereka telah melalui ribuan kali penempaan dan menjadi pengikut Master Istana Miluo. Terlepas dari apakah itu dalam hal keindahan atau penggunaan, mereka telah melampaui Istana Surgawi saat ini dengan jumlah yang tak terhitung. Salah satu dari mereka jelas-jelas menempuh jalan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Ia mengolah tubuh fisiknya, dan Yuan Shen serta tubuh fisiknya menyatu. Kekuatan tubuh fisiknya jarang terlihat di dunia. Gerakannya mirip dengan seni bela diri. Gerakannya terbuka dan lebar, seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Tangannya merobek matahari dan bulan, dan telapak tangannya seperti langit dan bumi. Yang lain berjalan di jalur api suci bawaan. Apinya mengolah angin panas dan keheningan, melampaui api surgawi. Teknik Taoisnya mendistorsi ruang, dan dengan satu serangan, api bisa berubah menjadi apa saja. Ada orang lain yang menempuh jalan Dao surgawi. Alam kultivasinya setara dengan Raja Dewa Leluhur, tetapi jalan dan keterampilannya bahkan lebih indah dan misterius daripada Raja Dewa Leluhur. Sejumlah praktisi Dao prasejarah muncul dengan kekuatan gabungan mereka dan menyerang Kinmu. Awal Yang Mutlak mengambil langkah mundur untuk menekan cedera di jantung alisnya dan menunggu saat yang tepat. Lukanya sangat serius, dan tubuhnya bisa dikatakan sebagai tubuh terkuat di dunia. Dengan itu, Kaisar tertinggi dapat menyapu semuanya tanpa terkalahkan. Pada akhirnya, dia disergap oleh Ling Tianzun, dan begitulah dia meninggal. Namun, Kinmu telah berkembang hingga ke titik di mana ia dapat menghancurkan tubuh tak terkalahkan ini. Saat ia bertarung dengan Kinmu sebelumnya, ia hampir terbunuh oleh Kinmu. Tidak hanya tubuhnya yang terluka, tetapi juga jiwa primordialnya. Pedang pemecah malapetaka Kinmu sangat hebat dalam menghancurkan Dao besar, dan ketika pedang itu menusuk ke jantung alisnya, dia menderita cedera Dao yang sangat serius. Begitu dia mundur, domain Kinmu meletus dan berputar sambil bersiul, bertabrakan dengan satu Ki Agung seluruh surga. Awal Yang Mutlak kehilangan pijakannya dan mengambil langkah mundur lagi, mengirimkan satu Ki Agung seluruh surga terbang mundur. Ketika domain seseorang dikultivasikan secara ekstrim, itu akan menjadi Al-Heaven Agung yang dapat dicap dalam kehampaan tertinggi. Kesadaran ilahi Kaisar tertinggi, Al-Heaven Agung, dan jalur pedang Kaisar pendiri, Al-Heaven Agung semuanya adalah domain. Namun, ketika domain pusaka Dewa Kinmu bertabrakan dengan satu Ki Agung surga dari permulaan absolut, ternyata tidak lemah sama sekali, yang membuatnya makin tercengang. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Dia telah mencapai langkah ini hanya dengan 32 surga alam Dao. Untung saja dia tidak membudidayakan pohon Dao. Tepat saat absolut awal memikirkan hal ini, sebuah pohon dunia tiba-tiba muncul dari tanah di belakang Kinmu, dan pesona Dao yang unik dari seorang praktisi Dao memenuhi udara. Sudut-sudut mata sang permulaan absolut berkedut hebat, dan dia berpikir dalam hati, tidak bagus. Kemunculan pohon dunia ini membuat aura Kinmu melambung tinggi, dan dia memiliki sikap seperti seorang praktisi Dao. Ledakan.
Getaran hebat datang dari Kinmu, dan otot-ototnya ganas. Dia bertabrakan dengan makhluk prasejarah yang telah mencapai Dao dengan kekuatannya. Saat mereka bertabrakan, tubuh praktisi Dao meledak, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Kekuatan Kinmu melampaui dirinya, dan dengan satu pukulan, dia menghantamnya ke aula harta karunnya. Darah yang menyembur menutupi dinding. Awal yang mutlak segera merasakan bahwa tubuh jasmani yang terbentuk dari darahnya telah sepenuhnya terhapus dari semua energi spiritual. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan Kinmu telah memusnahkan eksistensi yang sebanding dengan seorang bangsawan surgawi. Pada saat yang sama, seni dewa dan jalur dari 23 praktisi Dao lainnya menghantam tubuh Kinmu pada saat yang sama, dan riak-riak yang mengerikan menenggelamkannya. Pada saat yang sama, bayangan aula yang tinggi muncul di belakang kepala Absolute Beginning. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat maju dan menyerbu ke dalam Divine Arts dari 23 praktisi Dao. Dia terkejut, kekuatan ini bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Istana Lingqiao. Bayangan Istana Lingqiao di belakang kepalanya diberikan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga untuk melindunginya. Dia pernah menggunakan kekuatan ini untuk berurusan dengan kaisar tertinggi untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, ia memperoleh tubuh fisiknya sendiri. Ia juga menggunakan kekuatan ini untuk menandai kekosongan tertinggi dan membentuk surga agung. Ketika dia menggunakan kekuatan ini, dia tidak merasakan ada yang salah. Namun, sekarang setelah dia dikendalikan oleh kekuatan ini dan memasuki situasi berbahaya, rambutnya berdiri tegak. Semakin ia mengandalkan kekuatan Tuan Muda ketiga, semakin ia dikendalikan oleh kekuatan ini. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam jaring laba-laba. Dia melihat dirinya sendiri sedang mengeksekusi seni ilahi yang sangat mengerikan. Seni itu kuno dan luas, kekuatan tertinggi dari jalur awal yang absolut. Seni itu telah mengumpulkan 36 surga kesadaran ilahi dan 36 surga dari satu ki. Itu adalah seni ilahi yang dibentuk oleh alam Dao tertinggi dari jalur awal yang absolut. Dia menyerbu ke dalam ledakan seni ilahi dan melihat sosok Kinmu yang compang-camping. 23 praktisi Dao dengan kekuatan para dewa telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Kinmu. Kinmu bukan saja tidak mati, dia bahkan mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah dan keterampilan penciptaan yang mendalam, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuh jasmani dan roh primordialnya. Ketika Absolut awal melihat telapak tangannya mendorong ke depan, kekuatan jalur Absolut awal yang utama mengalir keluar dari telapak tangannya. Kekuatan itu begitu mendominasi dan cemerlang, kekuatan yang telah diimpikannya, namun membuatnya gemetar. Tuan Muda ketiga sedang mengendalikan tubuh jasmani saya, apa sebenarnya yang coba dia lakukan? Dia dipenuhi rasa takut, dia bisa mengendalikanku untuk membantai dan menjadikan aku kloningannya, memaksanya untuk turun lebih awal. Saat dia mengulurkan tangannya, Kinmu berbalik dan mengangkat tangannya untuk menyambut telapak tangannya. 5 tali merah melesat keluar dari telapak tangan Kinmu dan melewati seni ilahi awal yang absolut. Dengan desiran, tali-tali itu melewati otak awal yang absolut. Tali-tali merah itu diikat dan mengunci aula surga tertinggi di belakang kepalanya. Kakak kedua, aku menyelamatkan hidupmu. Kinmu tersenyum dan langsung hancur menjadi bola ki permulaan absolut. Awal yang mutlak menjadi bingung, dan dia segera merasakan kekuatan tali merah Kinmu meledak, mendorong kekuatan yang melonjak keluar dari balai harta karun Ling Xiao di belakang kepalanya kembali ke balai harta karun dan menyegelnya. Kakak ketujuh, kamu masih sangat licin dan kejam, sebuah suara yang tidak dikenal datang dari aula harta karun Ling Xiao. Rambut Absolute Beginning berdiri tegak, dan dia segera merasakan kekuatan yang bukan miliknya dengan cepat memudar, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh jasmaninya. Keduanya terluka, jadi aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerapmu yang mulia surgawi. Mata Absolute Beginning berbinar, dan dia menarik napas panjang. Dia berencana untuk menelan ki Absolute Beginning yang telah diubah Kinmu dan memurnikannya. Pada saat itu, pohon dunia Kinmu bergoyang, dan kekuatan pamungkasnya meletus untuk melahap segalanya. Domain harta karun ilahinya terbuka kembali, dan dalam sekejap, ia mengalami 5 perubahan besar di alam semesta. Ki dari awal Absolut di depan awal Absolut menghilang, dan dia segera mendengar suara seni ilahi bertabrakan di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Kinmu mengangkat pedangnya untuk membunuh klon seorang praktisi Dao prasejarah. Kakak ketiga, ini adalah pertukaran pertama kita. Kinmu menusuk jantung alis seorang praktisi Dao prasejarah dan mendorong gagangnya ke depan. Praktisi Dao lainnya meledak dan berubah menjadi kekacauan. Dia tersenyum dan berkata, ketika saya kembali ke masa lalu, saya akan mengalaminya sendiri.
Pedang di tangannya melesat keluar dan menusuk ke dalam istana langit yang menjulang tinggi di belakang kepala awal yang absolut. Hantu dari istana langit yang menjulang tinggi itu meledak dengan ledakan. Aku akan menunggumu. Erangan teredam datang dari istana Ling Qiao. Ketika pedang Qinmu menusuk, absolut permulaan hanya menggerakkan jari-jarinya, namun dia tidak menghalangi pedang Qinmu. Dengan kemampuannya, tidak sulit baginya untuk memblokir pedang Qinmu, tetapi di bawah pengaruh dewa dan hantu, dia memilih untuk menyerah. Penampakan balai harta karun Ling Xiao hancur berkeping-keping, dan dia segera merasakan kekuatan yang berasal darinya menghilang. Aula harta karun Ling Xiao ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga Istana Miluo, bukan Istana Ling Xiao di surganya. Hilangnya kekuatan ini membuatnya menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama, ia menjadi semakin waspada terhadap kemampuan Qinmu. Di satu surga Qi yang agung, sosok-sosok bangkit dan jatuh satu demi satu. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan serangan dari 20 praktisi Dao prasejarah menjadi sangat aneh. Mereka tampaknya tidak menyerang Qinmu secara langsung, tetapi menggunakan tubuh jasmani mereka sebagai media, mereka mengeksekusi istana harta karun mereka. Istana harta karun itu terbentuk dari Dao agung tubuh mereka sendiri, dan pencapaian mereka terlalu tinggi. Itulah sebabnya tubuh mereka tidak dapat melepaskan kekuatan istana harta karun. Tubuh mereka saat ini hanyalah tubuh jasmani yang diciptakan oleh Absolute Beginning dengan darahnya dan teknik penciptaan hitam. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tubuh jasmani mereka yang sebenarnya. Jika kekuatan yang diserap dari istana harta karun terlalu kuat, itu akan menyebabkan tubuh mereka runtuh dan hancur. Mereka menggunakan diri mereka sendiri sebagai media dan berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan aula harta karun mereka. Tubuh jasmani mereka retak di bawah kekuatan yang mengerikan dan semua orang menjadi berdarah seolah-olah mereka bisa meledakkan tubuh mereka kapan saja. Tak lama kemudian, rantai Dao terjalin dalam wilayah satu surga besar Qi dan harta karun suci Qinmu. Rantai yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung satu sama lain bagaikan mesin yang ketepatannya tak tertandingi, saling terkait satu sama lain. Qinmu mengangkat pedangnya dan menebas beberapa orang berturut-turut. Suasana hatinya menjadi agak cemas. Rantai-rantai ini terlalu banyak, dan rantai-rantai yang sangat tebal membentuk jaring yang membatasi harta karun ilahi dan gerakannya. Bahkan pohon dunianya pun terjerat dan terkunci oleh rantai ini. Qinmu merasakan sirkulasi kekuatan sihirnya menjadi semakin lambat, dan roh primordialnya secara bertahap kehilangan ruang untuk bergerak. Tidak bagus, struktur rantai Dao ini tampaknya merupakan seni ilahi yang secara khusus diciptakan untuk melawan teknikku. Itu benar. Aku bertarung dengan mereka sebelum aku naik ke Hall of Chaos, dan mereka menemukan teknik dan seni ilahiku. Mereka meneliti kelemahanku dan menciptakan serangkaian serangan gabungan untuk melawan kelemahanku. Tepat saat dia memikirkan hal ini, selusin orang yang selamat tiba-tiba berteriak serempak. Tuan Muda Ketujuh, ini adalah seni ilahi yang diciptakan Tuan Muda Ketiga untuk mengatasi kelemahanmu. Ledakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya mendidih, menghancurkan tubuh sekitar selusin praktisi Dao. Tubuh jasmani mereka meledak satu demi satu, dan daging serta darah mereka bercampur dengan rantai, menyatu dengan rantai. Pada rantai itu, daging dan darah tumbuh dengan cepat, membuat rantainya semakin tebal. Rantai daging dan darah yang menggeliat itu langsung membekukan harta karun suci Qinmu. Qinmu memiliki 32 surga alam Dao, dan ada 32 lapisan harta karun suci, tetapi semuanya ditembus oleh rantai yang terbuat dari daging dan darah. Dalam sekejap, 32 lapisan harta karun suci Qinmu tertutup karat. Rantai yang sangat tebal tersebar di mana-mana. Beberapa menembus langit, beberapa menembus bumi, beberapa menembus 5 tambang, dan beberapa menembus jurang yang dalam. Daging dan darah pada rantai itu seperti benang yang memanjang ke segala arah, menyebabkan wilayahnya berkarat dan mengotori matahari, bulan, dan bintang. Hanya satu dari puluhan praktisi Dao yang masih memiliki tubuh jasmani seperti dirinya. Yang lainnya telah meledak dan menyatu ke dalam rantai jalur aneh, tetapi dialah satu-satunya yang masih mampu melindungi dirinya sendiri. Tuan Muda Ketujuh, praktisi Tao prasejarah itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkekeh. Ia membungkuk dan berkata, ini adalah seni ilahi yang disiapkan Tuan Muda Ketiga untukmu. Tuan Muda Ketiga memintaku untuk menyambutmu. Dia menegakkan punggungnya dan mengeksekusi seni suci itu. Transformasi jalur kekacauan primordial. Rantai yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan lapisan harta karun suci Qinmu langsung runtuh dan terjepit bersama. Harta karun dewa yang runtuh dengan panik menyusut kembali ke tubuh Qinmu, dan bersama dengan rantai jalur daging dan darah, mereka memasuki tubuhnya. Qinmu langsung merasakan Dao agung di tubuhnya lepas kendali, dan jalur,
keterampilan, rune, dan rantai jalur semuanya hancur. Bahkan roh primordialnya hancur berkeping-keping. Ledakan. Di bawah pohon dunia, tubuh jasmaninya meledak dan berubah menjadi ki vital kekacauan primordial. Bola ki vital kekacauan primordial ini berwarna ungu dan penuh serta bening. Dapat dilihat bahwa semua dao agung kinmu dalam ki ungu telah hancur, dan bahkan dao agung lubang pembuangan tidak dapat diselamatkan. Kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan. Tuan muda ketiga istana Miluo sebelumnya telah kalah dan disergap oleh Kinmu dengan simpul tali merah. Dengan pedang, dia telah menerobos hantu istana harta karun langit yang melonjak, dan sekarang dia telah membalikkan keadaan. Namun, yang aneh adalah ada bola mata yang mengambang di dalam ki ungu kekacauan primordial yang telah diubah Kinmu. Mata itu tiba-tiba bersinar, dan ki ungu kekacauan primordial mengembang, menarik pohon dunia ke dalam ki ungu. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia melayang dalam ki ungu, dan akar-akarnya perlahan menyebar. Satu-satunya yang tidak hancur oleh seni ilahi mengerikan transformasi kekacauan primordial ini adalah mata Kinmu. Tidak hanya memiliki embun dao yang terlalu mudah, tetapi juga memiliki setetes embun dao di pohon dao master istana Miluo. Segala sesuatu tentang Kinmu hancur dan terguncang menjadi ki vital kekacauan primordial. Hanya mata ini yang tersisa. Mata ini menjadi harapannya untuk bangkit kembali. Tuan muda ketujuh, tidak perlu bertarung lagi. Pencipta jalur prasejarah itu terkekeh dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeksekusi rantai jalur yang melilit pohon dunia. Akan tetapi, rantai jalur tersebut mengelilingi bola ki vital kekacauan primordial ini dan menjalinnya, dengan cepat membentuk pagoda ki ungu kekacauan purba, menyegel ki ungu primordial dan pohon dunia di dalamnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di permukaan pagoda ini, daging dan darah menggeliat lagi. Hanya dalam sekejap, pagoda itu telah berubah menjadi pagoda raksasa yang terbuat dari daging dan darah, berdiri tegak di surga agung yang meliputi satu ki. Kultivator yang berprestasi dao itu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, semangatnya terangkat. Dia melirik Taichu dan berkata, Tuan muda ketujuh telah ditekan olehku. Taichu, cepat bawa aku ke Hadesmu. Mutlak awalnya bingung, dia bertanya, Saudara Dao, kita tidak bisa membunuh Tuan muda ketujuh dari istana Miluo. Mengapa kita tidak menenggelamkannya ke dalam sungai kekacauan dan membawanya ke Hades saja? Menurut pendapatku, jika kita mengirimnya ke istana leluhur, ibu kota Jade sekarang, aku khawatir sesuatu mungkin terjadi jika kita menundanya. Kultivator yang berprestasi dao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada formasi pengorbanan darah dan daging di Hades. Tujuan Tuan muda ketiga bukan hanya untuk menangkapnya, tetapi untuk mengorbankannya. Meskipun sulit untuk membunuhnya, kita dapat menggunakan formasi pengorbanan darah untuk mengorbankannya ke zaman ke-16. Dia tersenyum, dia sedikit bersemangat. Kekuatannya tidak cukup untuk ditukar dengan Tuan muda ketiga, tetapi cukup untuk ditukar dengan salah satu avatar buah dao Tuan muda ketiga. Selama avatar buah dao Tuan muda ketiga datang ke dunia ini, maka semua peraih dao di istana leluhur ibu kota Giok dapat turun. Sebelum dia bisa bicara, permulaan absolut mengangkat sebuah jari dan menembus gelabelanya. Kepala sang pencapai dao meledak dengan keras, dan tubuh mereka bergoyang saat mereka jatuh ke tanah. Wajah absolut begining tampak muram saat dia menatap pagoda kekacauan purba yang menggeliat. Melalui rantai dao daging yang menggeliat, dia dapat melihat ki ungu purba di dalamnya serta pohon dunia yang mengambang di ki ungu. Aku tidak berguna jika aku membiarkan Tuan muda ketiga turun. Sekarang Kaisar Langit Haotian adalah Kaisar Langit dan aku adalah Kaisar Pensiunan, aku masih yang kedua setelah satu orang. Jika Tuan muda ketiga datang dan memanggil kalian semua ke sini, aku khawatir dia harus mengorbankan lebih dari separuh alam semesta untuk menggantikan kalian semua. Dia berjalan di sekitar pagoda kekacauan purba dan berkata dengan suara rendah, pada saat itu, siapakah aku? Apakah aku masih memiliki cukup manfaat? Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, langit agung yang meliputi satu ki bergerak cepat dan membawanya dan pagoda kekacauan purba ke istana leluhur. Hauer masih terlalu muda. Jika dia kemungkinan besar akan setuju untuk menggunakan Heavenly Master-mu untuk ditukar dengan Tuan muda ketiga. Namun, aku berbeda. Awal yang mutlak berdiri di bawah pagoda daging dan menatap bola mata yang mengambang di awan ungu, dia berkata dengan tenang, aku tidak akan melakukan itu. Aku akan mengirim guru surgawimu ke sungai kekacauan dan membiarkannya kembali ke alam semesta masa lalu. Aku akan membiarkannya bertarung sampai mati dengan Tuan muda ketiga dan Tuan muda keempat. Dan kita akan dapat memerintah alam semesta ini dengan damai. Benar sekali. Tiba-tiba, suara Kinmu terdengar dari pagoda kekacauan primordial. Suara itu berasal dari bola mata yang mengambang di samping pohon dunia.
Mutlak mengerutkan kening dan menyentuh luka pedang di dahinya. Pedang Kinmu telah menembus tengkoraknya dan luka yang dideritanya masih ada di sana. Yang Muliamu, Anda ternyata masih hidup. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Awal Yang Mutlak duduk di bawah pohon dan menatap pagoda daging. Dia berkata dengan santai, apa yang Anda katakan benar. Saya tidak memiliki ketajaman masa lalu, tetapi saya masih hidup dan Anda telah menjadi tawanan. Dia tersenyum tipis. Sekarang aku di luar, dan Tuhan ada di dalam. Kau akan segera ditenggelamkan ke sungai olehku dan dikirim ke masa prasejarah. Kalau begitu, kau bisa menjadi tuan muda ketujuhmu di waktu dan ruang alam semesta yang runtuh di masa lalu, dan alam semesta ini tidak membutuhkanmu lagi. Hahaha. Tawa keras Kinmu terdengar dari pagoda kekacauan primordial dan dia berkata dengan santai, rencana yang bagus, tetapi bahkan jika kamu dapat mengirimku ke alam semesta prasejarah, kamu akan tetap menjadi yang kedua dan putramu akan tetap menjadi bos. Awal Yang Mutlak tersenyum. Sulit untuk mengatakannya. Tidak peduli siapa aku, kamu akan selalu menjadi yang ketujuh. Tidak perlu. Raja Iblis Dutian, silakan keluar dari Blue Royal Field. Di awan ungu, bola mata itu tiba-tiba berkata, biarkan dia membantuku menghadapi dao transformasi kekacauan primordial ini. Jantung Absolut Beginning sedikit bergetar. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke dalam menara. Dia melihat bola mata itu berisi langit dan bumi, dan struktur internalnya sangat rumit. Ada yudu yang terbentuk dari tanduk kaun bumi, dan suandu yang disempurnakan oleh Adipati Surgawi, bahkan ada kulit telur tai. Dan di bongkahan langit dan bumi itu, ada sesosok dewa iblis berkepala 4 dan berlengan 8, sedang memegang sebuah guci giok di tangannya. Dewa iblis mengangkat pot giok, dan seketika itu juga surga pun muncul. Taichu mengutuk dalam hati. Dewa iblis berlengan 8 itu membungkuk dan berkata, Tuan Lan, pemimpin sekte mengundang Anda. Dia di sini. Dia di sini. Sosok yang dikenalnya keluar dari surga. Sosok itu tidak lain adalah Raja Surgawi. Sudut mata Taichu berkedut. Raja Surgawi adalah iblis dalam dirinya. Saat pertama kali bertemu orang ini sejuta tahun yang lalu, dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda manusia ini. Dia melihat kemunduran dewa kuno masa depan, dia telah melihat kebangkitan umat manusia dan ras pasca Natal, menghancurkan kekuasaannya dan menginjak-injak dewa kuno di bawah kakinya. Maka dari itu, dia berniat membunuh dan memerintahkan Grandmaster Surgawi Hao dan Yin Tianzi untuk membunuh Grandmaster Surgawi Kerajaan. Dan kini, Grandmaster Surgawi Kerajaan itu telah muncul lagi. Seni ilahi jalur transformasi kekacauan primordial. Grandmaster Kerajaan Surgawi mengikuti tatapan Kinmu untuk memeriksa rantai jalur daging dan darah. Setelah beberapa saat, dia berkata, saudaraku, ini adalah seni ilahi yang ditujukan pada teknikmu. Ada cacat dalam teknikmu dan seseorang telah menemukannya. Saudara laki-laki, Mutlak awalnya tercengang. Grandmaster Surgawi Yu memanggil Grandmaster Surgawi Mu sebagai kakak. Omong kosong. Kinmu berkata dengan tidak senang, aku menghajar mereka dan mereka menemukan kekurangannya. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Jika kita menunda sedikit lebih lama, awal Yang Absolut akan menenggelamkan kita ke dalam sungai kekacauan. Lan Yutian memeriksanya dengan saksama, jika Su Shenghua ada di sini, tidak akan sulit untuk bekerja sama dengannya untuk memecahkan seni ilahi ini. Sayang sekali kau meninggalkannya di istana leluhur. Saudaraku, apakah kau tidak tahu rune kekacauan primordial? Bukankah Ki Vital kekacauan primordial adalah spesialisasimu? Kinmu menggerutu. Saya hanya berkultivasi ke Ki Vital kekacauan primordial karena saya belum sepenuhnya memahami jalur kesadaran ilahi dan kibawaan. Ki Vital kekacauan purba juga biasa saja, saya belum berkultivasi ke Ki Vital kekacauan primordial. Lan Yutian tersenyum. Saudaraku, pikiranmu salah. Ki Vital Taichi, Ki Vital Elementai, Ki Vital kekacauan primordial, Ki Vital kekacauan primordial, dan Ki Vital kekacauan primordial tidak dikultivasikan secara berurutan. Tidak ada perbedaan di antara kelima hal ini. Selama kamu memahaminya, kamu akan dapat mengolahnya. Biarkan aku mengajarimu. Ekspresi Taichu menjadi gelap. Dia mengeluarkan batu asli Taichu dan menempelkannya di antara alisnya. Dia mengaktifkan indera ilahinya dan meledakkannya ke pagoda kekacauan purba. Dia berencana untuk membunuh Lan Yutian. Tanpa diduga, indera ketuhanan dan kemampuan ketuhanannya menyerbu ke dalam pagoda dan menghilang. Ia ditelan oleh pagoda dan menghilang tanpa jejak. Sudut mata Taichu berkedut. Dia berulang kali mengaktifkan indera ilahinya tetapi tidak dapat menembus pagoda yang dibentuk oleh dao transformasi kekacauan primordial. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan surga agung dari satu ki untuk bergegas ke istana leluhur.
Selama aku mencapai istana leluhur dan menenggelamkan mereka ke sungai sebelum Raja Surgawi Kerajaan memecahkan dao transformasi kekacauan primordial, aku tidak perlu khawatir mereka akan menjadi iblis. Alheaven Agung dari satu ki berlari secepat kilat melewati kekosongan tertinggi dan melesat pergi. Akan tetapi, sebelum dia tiba di istana leluhur, dia mendengar suara dentuman yang berasal dari pagoda daging dan darah, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Awal yang mutlak membuat keputusan cepat dan melemparkan pagoda daging dari satu ki agung surgawi. Dia kemudian mengeksekusi agung surgawi untuk terbang menjauh. Karena aku tidak bisa menghentikannya melarikan diri dan aku tidak bisa menenggelamkannya ke sungai tepat waktu, aku akan melemparkannya ke dalam kehampaan pamungkas. Apakah kehampaan pamungkas itu bisa menghancurkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Langit agung yang menyeluruh dari satu ki lenyap tanpa jejak. Awal yang mutlak juga khawatir jika Kinmu melarikan diri, dia pasti akan membunuhnya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mundur. Void tertinggi begitu luas, jadi selama dia bersembunyi, tidak peduli seberapa hebat seni ilahi Kinmu, dia tidak akan dapat menemukannya. Kehampaan itu sunyi, tak ada apapun kecuali pagoda daging yang mengambang sendirian di kehampaan hakiki. Suara Kinmu datang dari pagoda, dan dia berkata sambil tersenyum, awal absolut telah pergi. Dewa Iblis Dutian, Raja Iblis berlengan delapan, meletakkan busur dewanya dan berkata dengan heran, menarik tali busur benar-benar bisa membuatnya takut. Dia adalah seorang praktisi Dao, jadi bagaimana dia bisa menjadi burung yang ketakutan? Busur di tangannya hanyalah busur dewa biasa. Suara benturan yang datang dari pagoda tadi berasal dari dia yang menarik tali busur dewa dan melepaskan beberapa anak panah dengan sia-sia. Awal yang mutlak adalah orang yang cerdas dan kejam. Ketika ia melihat keuntungan kecil, ia melupakan hidupnya. Ketika ia melakukan hal-hal besar, ia menghargai tubuhnya. Kinmu berkata dengan santai, kau menarik tali busur dan melepaskan beberapa anak panah dengan sia-sia, membuatnya berpikir bahwa aku telah menghancurkan seni ilahi jalur kekacauan primordial dan melepaskan rantai Dao. Dia tentu saja akan seperti burung yang ketakutan, melarikan diri dengan panik. 10 orang yang terhormat di surga semuanya seperti ini. Jarang ada orang yang berani dan bernyali. Ngomong-ngomong, orang yang terhormat di surga dianggap baik di antara mereka. Mudah untuk mengatakan bahwa ia telah menghancurkan transformasi jalur kekacauan primordial, dan Lan Yutian penuh percaya diri. Namun, proses sebenarnya akan memakan waktu yang sangat lama. Pada saat itu, pagoda daging mungkin telah dikirim ke sungai kekacauan oleh awal absolut, itulah sebabnya Kinmu meminta Dewa Iblis Dutian meniru suara rantai Dao yang putus dan menakut-nakuti awal absolut. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepribadian awal yang absolut. Karena ia telah dijebak oleh kaisar tertinggi, Absolut Beginning tidak punya pilihan selain datang ke dunia lebih awal dan menjadi anak baptis kaisar tertinggi. Ia bekerja di bawah tangan kaisar tertinggi dan bersikap sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, ia diam-diam merencanakan cara untuk menyingkirkan kaisar tertinggi. Namun, butuh waktu miliaran tahun baginya untuk mendapatkan kesempatan ini. Kesempatan ini diberikan kepadanya dengan terlalu mudah. Jika bukan karena transformasi Dao yang membuat para dewa kuno menentang kaisar tertinggi, awal absolut mungkin masih bisa bertahan. Setelah menjadi kaisar surgawi, ia penuh dengan ambisi. Namun, ia digulingkan oleh Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Luas. Setelah itu, ia berubah menjadi Fajar, seekor lalat yang berlarian di sarang anjing. Ia dan Yang Mulia Surgawi lainnya berpura-pura sopan dan tidak melakukan apapun selama 1.000.000 tahun. Dia ingin memulihkan dirinya, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun. Dia hanya peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian, Kinmu lahir ke dunia, dan Taichu memiliki berbagai macam rencana. Semua rencana itu tampak sempurna, tetapi dia terlalu menghargai hidupnya. Akibatnya, dia dikalahkan oleh Kaisar Langit yang Maha Mulia dan tidak punya pilihan selain menyerah, membiarkan putranya, Kaisar Langit yang Maha Mulia, menjadi Kaisar Langit. Dan kadang-kadang, demi keuntungan kecil, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dia pandai membuat rencana tanpa bersikap tegas. Dia berpenampilan tegas dan pemalu. Ketika dia melihat keuntungan kecil, dia akan melupakan hidupnya, dan ketika dia melakukan hal-hal besar, dia akan menghargai hidupnya. Ini adalah penilaian terbaik tentang dirinya. Pagoda harta karun dari daging dan darah melayang dengan tenang di kehampaan terakhir. Kinmu belajar dari Lan Yuntian cara mengubah kultivasinya menjadi ki vital kekacauan primordial. Tidak seorang pun dapat mengendalikan pagoda harta karun dari daging dan darah ini, dan pagoda itu terbawa oleh angin dingin ke tempat yang tidak diketahui. Seberapa besarkah kekosongan terakhir itu? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini.
Bahkan Kinmu hanya mengetahui bahwa kehampaan terakhir itu berkali-kali lipat lebih besar dari alam semesta yang dikenal, tetapi dia tidak mengetahui di mana batas kehampaan terakhir itu. Tidak ada materi di dalam kehampaan, dan semua yang ada di sini akan membusuk tanpa henti hingga berubah menjadi ketiadaan. Transformasi kehampaan dari lapisan kehampaan pertama tidaklah begitu mengerikan, tetapi semakin dalam, semakin kuat kekuatan transformasi kehampaan itu. Bahkan keberadaan yang sangat mulia di surga tidak akan mampu bertahan lama di lapisan kehampaan ke-35, jika tidak, ada juga bahaya berubah menjadi kehampaan. Dan kekosongan pamungkas hanya dapat dipertahankan oleh praktisi Dao. Namun, pagoda daging sangatlah aneh. Pagoda itu benar-benar menghalangi angin dingin dari kekosongan pamungkas dan membentuk penghalang, melindungi ki vital kekacauan primordial yang telah diubah Kinmu dan orang-orang kedamaian abadi di dalamnya. Pagoda itu melayang selama waktu yang tidak diketahui sebelum tiba-tiba berhenti sedikit seolah-olah telah menabrak sesuatu. Pagoda itu berhenti dan berhenti bergerak. Pagoda itu benar-benar sunyi. Lan Yutian dan Raja Iblis Dutian menatap keluar melalui mata Kinmu dan melihat bahwa tempat pagoda itu berhenti adalah reruntuhan. Ada dinding yang rusak di mana-mana dan itu adalah reruntuhan. Di sini terdapat bangunan-bangunan yang sangat tua, tetapi semuanya telah runtuh. Namun, meskipun angin dingin bertiup, reruntuhan di sini masih dapat disingkirkan. Tata letak reruntuhan ini seperti ibu kota batu giok lainnya. Lan Yutian pernah ke ibu kota giok istana leluhur sebelumnya dan segera menemukan sesuatu. Dia berkata dengan heran, hanya saja tata letak 72 istana itu berbeda. Aneh, mungkinkah ada ibu kota giok kedua di dunia ini? Tepat saat dia hendak memeriksanya dengan saksama, gelombang energi kacau tiba-tiba melonjak keluar dari reruntuhan, menghalangi penglihatannya. Setelah beberapa saat, ketika angin dingin membubarkan ki yang kacau, tempat aneh tadi menghilang. Lan Yutian mendecakkan lidahnya karena heran. Angin dingin terus meniup pagoda daging dan melayang di kehampaan terakhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, pagoda daging menabrak sesuatu dan mengeluarkan suara retakan. Lan Yutian menggunakan mata Kinmu untuk melihat dan melihat bahwa benda yang bertabrakan dengan pagoda daging adalah tengkorak besar yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari pagoda daging. Tidak ada daging dan darah di tengkorak itu, hanya tulang-tulang. Mereka tertiup angin dingin. Namun, saat terjadi tabrakan dengan pagoda daging, sebagian darah di pagoda telah menodai tengkorak. Mata vertikal Kinmu benar-benar kuat, dan bahkan Lan Yutian dapat melihatnya dengan jelas melalui pagoda. Di permukaan tengkorak besar itu, benang daging itu benar-benar menggeliat dan tumbuh. Lan Yutian tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tengkorak itu dan mengapa daging dan darah bisa tumbuh di atasnya. Angin dingin bertiup, dan daging serta darah di tengkorak itu pun cepat menghilang. Namun, masih ada beberapa daging dan darah yang sudah tumbuh keluar yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengebor ke dalam tengkorak dan bersembunyi di dalam tengkorak, mencoba melarikan diri dari angin dingin. Jantung Lan Yutian berdebar kencang. Kemana angin dingin membawa kita ke kehampaan terakhir? Bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu? Dia tidak bisa lagi melihat kemana tengkorak itu telah tertiup angin dingin. Namun, situasi tadi tampaknya menunjukkan bahwa masih ada spiritualitas di tengkorak itu, seolah-olah ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Menggunakan seutas daging dan darah dari pagoda daging, dia mencoba meregenerasi tubuh fisiknya. The Ultimate Void terbentuk saat alam semesta diciptakan. Dapat dikatakan bahwa Void sudah ada sejak awal alam semesta. Mungkinkah ada monster prasejarah yang bersembunyi di sini? Tepat saat Lan Yutian memikirkan hal ini, pagoda daging berhenti lagi. Dia segera melihat keluar dan melihat pagoda itu menabrak dinding batu yang sangat halus. Seharusnya itu adalah dinding batu yang terbuat dari batu kekacauan. Dinding itu sehalus cermin dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Lan Yutian mencoba mengendalikan bola mata Kinmu untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dinding batu itu rapi dan bersih. Dia tidak tahu berapa panjangnya, tetapi lebarnya terbatas. Itu seperti lempengan batu yang panjang, berdiri sendiri di kehampaan terakhir. Angin dingin dan sepi bertiup, dan pagoda itu menabrak lempengan batu besar 2 kali sebelum tertiup angin. Lan Yutian mengalihkan pandangan mata Kinmu dan melihat bagian belakang prasasti batu itu. Ada sebaris kata yang tertulis di bagian belakang prasasti batu itu, tersusun vertikal, meneteskan darah. Namun, kata-kata itu jelas bukan kata-kata masa kini, jadi dia tidak tahu apa artinya. Tempat yang aneh. Jantung Lan Yutian berdebar kencang, kemana angin dingin membawa kita? Mengapa kakak belum juga bangun? Apakah ki vital kekacauan primordial begitu sulit dipahami? Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati,
Aku sudah mewariskan apa yang seharusnya diwariskan kepadanya, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Su Senghua sebaiknya tetap di sini saja. Aku tidak tahu bagaimana cara mengajar orang, lebih baik dia lebih cakap. Pada saat ini, pagoda yang terbuat dari daging dan darah itu menabrak sesuatu yang lain. Itu adalah sebuah kapal yang rusak dan hanya tersisa setengahnya. Permukaannya yang rusak tidak rata, dan beberapa bagiannya sangat tajam, hampir menembus pagoda. Daging dan darah di permukaan pagoda telah tertusuk dan tergantung di kapal yang rusak. Lan Yutian tiba-tiba melihat tulang putih tertanam di dinding kapal. Itu pasti seorang praktisi Dao, yang mayatnya belum dihancurkan oleh kehampaan terakhir. Praktisi Tao itu jelas telah terbunuh. Tulang dadanya retak dan senjata berkarat telah menembus dadanya. Retakan, tengkorak tulang putih itu tiba-tiba terbalik. Rongga matanya yang kosong menatap pagoda seolah-olah dapat melihat semua yang ada di dalam pagoda. Lan Yutian terkejut dan buru-buru menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia diam-diam mengintip dari antara kedua tangannya. Raja Iblis Dutian melihat ini dan berpikir dalam hati, Tuan Lan masih anak-anak, bagaimana dia bisa begitu takut? Apa yang membuatnya takut? Dia pun melihat kejadian di luar dan menjadi sangat takut hingga rambut di keempat kepalanya berdiri seperti landak. Dia sudah meninggal. Lan Yutian meletakkan tangannya, dia tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir, dia sudah mati. Angin yang meniup kepalanya, membuatku berpikir dia masih hidup. Aneh, ketika alam semesta diciptakan, benda-benda ini seharusnya sudah hancur saat langit dan bumi diciptakan. Bagaimana mungkin mereka masih bisa dipertahankan? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, jadi dia bertanya dengan suara rendah, mungkinkah kayu kapal ini terbuat dari bahan pohon dunia? Dia sangat ingin mencobanya dan ingin keluar dari mata Kinmu untuk melihat kapal yang rusak itu. Namun, bahkan jika dia bisa keluar, dia tidak akan bisa meninggalkan pagoda harta karun dari daging dan darah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi, begitu dia berada di luar, dia tidak akan mampu menahan angin dingin dan sunyi dari kehampaan tertinggi. Meskipun Kinmu tidak tahu banyak tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi, kultivasi dan kemampuannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika Kinmu hidup kembali, dengan kemampuannya, dia bisa keluar dan menjelajahi serta menemukan keanehan tempat ini. Angin dingin yang sunyi bertiup, dan pagoda itu akhirnya bergoyang. Ia menjauh dari kapal yang hancur dan terus hanyut. Lan Yutian menatap kerangka di kapal, dan rambutnya berdiri tegak. Kerangka itu perlahan-lahan menoleh, menatap pagoda. Hidup, jantung Lan Yutian berdebar kencang, dan dia segera menenangkan diri. Pagoda daging pasti secara tidak sengaja memasuki area misterius di kehampaan tertinggi. Saat melayang, ia menemui berbagai hal aneh. Ada pohon dao yang layu, senjata dewa yang rusak, dan tulang-tulang yang tidak diketahui. Dia bahkan melihat kepala tertancap di bendera. Tempat ini bagaikan tempat di mana kekosongan yang paling dalam menumpuk berbagai hal yang tidak berguna. Apapun yang tidak dapat diubah menjadi kekosongan dibuang ke sini. Lan Yutian menatap tempat aneh ini dengan bingung. Ultimate Void bagaikan monster raksasa yang tak terlihat, melemparkan semua hal yang tidak dapat dicernanya ke sini. Pagoda daging ini mungkin juga sesuatu yang tidak bisa dicernanya, jadi dibuang ke sini juga. Dia mengedipkan matanya dan berpikir dalam hati, apa sebenarnya tempat ini? Di mana letaknya di kehampaan terakhir? Kekosongan terakhir hanya memiliki praktisi Dao di surga Luo yang agung, dan setiap surga Luo yang agung tidak berada di lokasi yang tetap. Sangat sulit untuk menemukan lokasi mereka saat ini. Tempat pembuangan akhir dari kekosongan itu sangat luas, dan pagoda daging itu melayang tanpa suara seperti ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia menemukan sejumlah benda aneh yang tidak diketahui jumlahnya. Lan Yutian melihat benda aneh lain melayang lewat dari luar. Itu adalah sebuah pintu, atau mungkin kusen pintu, karena kusen pintunya telah hilang. Lan Yutian melihat ke dalam melalui kusen pintu dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia melihat bahwa di balik kusen pintu itu sebenarnya bukan kekosongan terakhir, melainkan lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti batu ini sama persis dengan prasasti batu halus tak tertandingi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Akan tetapi, lempengan batu itu menghadap ke arah lain, jadi dia tidak dapat melihat apakah ada kata-kata apapun pada bagian depannya. Mungkinkah lempengan batu itu melayang keluar dari sini? Lalu, kemana pintunya pergi? Dia masih berpikir ketika suara Kinmu tiba-tiba terdengar, Saudara Yu, aku sudah memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seni ilahi transformasi jalur kekacauan primordial. Lan Yutian sangat gembira, dan dia melihat ki vital kekacauan primordial yang menyelubungi mata Kinmu melonjak ke arahnya.
Seketika, dengan mata sebagai pusatnya, daging dan darah Qin Mu tumbuh dan dengan cepat membentuk kepalanya. Ketiga mata di kepala Qin Mu terbuka dan Qi ungu di dalamnya bergerak, menampakkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, rantai di pagoda daging bersinar ke segala arah dan kekuatan rantai meledak, menekan ki vital kekacauan primordial dan membombardir ke arahnya. Seni ilahi transformasi kekacauan primordial disembunyikan di pagoda daging dan ingin memukulnya kembali ke keadaan ki vital kekacauan primordial sehingga ia tidak akan mampu bangkit kembali. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan seni ilahi ini mencapai tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Sebaliknya, sinar cahaya ungu melesat keluar dari ketiga matanya dan memotong 3 rantai jalur daging yang dekat dengannya. Namun yang aneh adalah bahwa setelah rantai jalur daging terputus, daging dan darah akan tumbuh. Seni ilahi jalur kekacauan primordial ini seperti seni ilahi hidup yang telah digabungkan dengan rune kekacauan primordial dari Master Istana Mycroft dan mengubah seni ilahi ini menjadi tubuh yang hidup. Ia dapat tumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat seni dewa yang begitu aneh, dan dia pun merasa takjub. Di bawah kepalanya, lehernya tumbuh, bahu, dada, dan lengannya pun tumbuh. Pinggangnya pun tumbuh dengan sendirinya. Qin Mu mengangkat tangannya, dan pedang malapetaka terbang keluar dari tengah alisnya. Pedang itu menembus pagoda, dan rantai jalan terputus olehnya. Tanda jalan yang membentuk rantai jalan hancur, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Pada saat itu, angin dingin bertiup, mengaduk pagoda dan menyebabkan bagian luar pagoda daging mulai mencair. Pagoda itu berputar dan melesat menuju wilayah luar tanah terlantar. Void tertinggi sangatlah aneh. Hal-hal yang tidak dapat diubah menjadi void akan dikirim ke tanah yang tidak bersih ini oleh angin dingin. Namun, hal-hal yang dapat diubah menjadi void akan dikirim keluar dari tempat ini. Ketika pedang Qin Mu menembus pagoda darah dan daging, kekuatan pertahanan diri pagoda itu berkurang drastis dan mulai berubah menjadi hampa. Akibatnya, pagoda itu terhanyut oleh angin dingin yang sunyi. Qin Mu sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat dia menyerap ki ungu kekacauan primordial, dia mencoba melahap kekuatan untuk menyempurnakan jalur kekacauan primordial. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Yu, angin dingin yang sunyi akan bertiup ke dalam pagoda. Kultivasimu tidak cukup, jadi kamu harus berhati-hati jika bersembunyi di mataku." Angin dingin kesunyian bertiup melewati tubuh Qin Mu dan meratakan tubuh jasmaninya, hampir memecahnya menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang dimodifikasi untuk secara paksa menekan tubuh jasmaninya guna menahan kekuatan yang mengerikan ini. Ia hampir tidak dapat menahan angin dingin kesunyian dari kehampaan terakhir, tetapi angin itu ada di mana-mana. Ia juga khawatir angin dingin kesunyian itu akan bertiup ke mata vertikal di tengah alisnya dan melukai orang-orang di matanya. Di matanya, tidak hanya ada Lan Yutian dan Raja Iblis Dutian, tetapi juga ratusan juta rakyat jelata dan dewa perdamaian abadi. Jika mereka tertiup angin dingin dan sepi, mereka semua akan berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat dan tidak ada lagi. Kalau mereka mati di sini, bahkan jiwa mereka pun akan berubah menjadi ketiadaan, tidak dapat memanggil jiwa mereka. Lan Yutian segera menyuruh Raja Iblis Dutian bersembunyi di dalam botol surga. Dia memikirkannya dan tidak mengikuti Dutian ke dalam botol. Jika angin dingin dan sepi bertiup ke mata vertikal Qin Mu, bahkan botol surga tidak akan mampu melindungi semua orang. Surga akan segera berubah menjadi ruang hampa dan semua orang akan mati di dalam botol. Meskipun kemampuannya tidak sebaik Qin Mu, itu tetap bukan masalah kecil. Jalan, keterampilan, dan seni ilahinya bahkan lebih mendalam dan hebat, jadi dia berencana untuk tetap berada di luar untuk melindungi botol itu. Tubuh jasmani Qin Mu masih tumbuh dengan cepat saat ia mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Ketika angin dingin dan sepi bertiup, tubuhnya tampak terbentuk dari rune kekacauan primordial yang dibentuk oleh vital ki kekacauan primordial dan tidak bergerak sama sekali. Betapapun dinginnya hembusan angin yang menariknya, ia tidak mampu mengubah tubuh jasmaninya menjadi ketiadaan. Namun, seni ilahi transformasi kekacauan primordial di pagoda daging juga menyerang pada saat yang sama. Itu menahan kedua kekuatan ini pada saat yang sama, meningkatkan tekanan padanya. Aku harus mengembangkan tubuh jasmaniku dengan cepat, kalau tidak, akan sulit menghadapi situasi di hadapanku. Qin Mu mengeluarkan ki vital kekacauan primordial, dan kekuatan pedang bencana langsung melonjak. Meskipun tubuh jasmaninya belum pulih sepenuhnya, kekuatan seni ilahi jalur pedang masih lebih baik dari sebelumnya, membuatnya terkejut sekaligus senang. Rantai jalur pagoda daging ini hancur lebih cepat, dan hancur menjadi pola dao. Namun, seni ilahi ini dirancang oleh Tuan Muda Ketiga untuk menahannya,
jadi dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Akhirnya, Kinmu menumbuhkan dua kaki, tetapi hanya pangkal pahanya yang tumbuh. Ki vital kekacauan primordialnya telah habis. Kinmu membuka lebar ketiga matanya dan berteriak, "Saudara Yu, ki vital chaos primordialku telah habis. Aku bahkan belum membentuk dua kaki dan roh primordial. Apa yang harus kulakukan?" Lan Yutian menatap sekelilingnya dengan waspada melalui mata vertikalnya, waspada terhadap serbuan angin dingin dan sunyi. Mendengar itu, dia langsung berkata, "Kamu telah menggunakan ki vital kekacauan primordial untuk merekonstruksi tubuh jasmanimu, yang jauh lebih baik daripada tubuh jasmani di masa lalu. Itulah mengapa kamu telah menghabiskan begitu banyak. Namun, jangan khawatir, ada tambang kekacauan di istana leluhur. Kamu dapat menumbuhkannya setelah menyerap ki kekacauan di sana." Kinmu sakit kepala. Lan Yutian juga orang yang tidak bisa diandalkan. Air dari jauh tidak bisa menyelamatkan api di dekatnya. Meskipun chaos ki di tambang kekacauan istana leluhur berlimpah, bagaimana dia bisa terbang sekarang? Terlebih lagi, tampaknya tidak mudah bagi ki kekacauan untuk berubah menjadi ki ungu kekacauan primordial. Lan Yutian mungkin tahu cara mengubahnya, tetapi belajar darinya mungkin membutuhkan banyak waktu. Ledakan, lantai atas pagoda daging itu runtuh, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya yang membawa daging dan darah menyapu ke arahnya seperti lengan yang sangat tebal. Kinmu memegang pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, memotong rantai satu persatu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan seni ilahi jalur transformasi kekacauan primordial dalam upaya untuk mendapatkan sedikit ki kekacauan primordial dari pagoda. Namun, seni ilahi jalur kekacauan primordial diciptakan oleh Tuan Muda Ketiga Istana Miluo dan secara khusus ditujukan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa itu adalah seni ilahi yang hidup yang dapat memperbaiki dirinya sendiri, membuat kemajuannya lambat. Dia mulai menggunakan ki kekacauan primordial untuk mengembangkan roh primordialnya. Namun, kecepatan transformasi jalur kekacauan primordial lebih lambat, dan angin dingin kesunyian menjadi semakin ganas. Tidak mudah baginya untuk memurnikan sedikit ki vital kekacauan primordial, dia sering tertiup oleh angin dingin kesunyian. Papan pintu. Suara Lan Yutian terdengar, "Kakak, papan pintu." "Papan pintu apa?" Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan seni ilahi jalur kekacauan primordial dan tanpa sengaja melihat keluar. Benar saja, dia melihat papan pintu besar berkibar tertiup angin dingin seperti daun yang jatuh. Papan pintu itu luar biasa besar, dan karena tergesa-gesa, dia bahkan melihat beberapa kata aneh di atasnya. Namun, waktu yang dihabiskannya terlalu singkat, jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. "Kakak, singkirkan pintu itu," seru Lan Yutian dengan penuh semangat. Kinmu menantang tekanan mengubah kekacauan primordial menjadi dao dan melesat ke langit, menerobos lantai atas pagoda darah dan daging. Rantai jalur darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di belakangnya saat mereka mengejarnya. Kinmu ingin lari, tetapi kakinya hanya sepanjang 2 inci, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan mengeksekusi seni ilahi kekosongan pamungkasnya. Namun, seni ilahi itu hancur saat muncul. Dia hanya bisa menggunakan tangannya seolah-olah sedang terbang saat dia berlari kencang menuju papan pintu. Sua, rantai jalur daging dan darah melilitnya dengan erat, dan pagoda daging itu terbang sekali lagi, menekan tubuhnya dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, telapak tangan Kinmu telah mencengkeram papan pintu, dan dia langsung ditekan oleh pagoda itu. Dia tidak bisa melarikan diri sejenak. "Tuan Muda Ketiga, seni ilahi Anda benar-benar jahat." Kinmu tertekan hingga hampir muntah darah. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia dengan paksa mengangkat pagoda itu dan berteriak, "Saudara Yu, ada ki ungu kekacauan purba di panel pintu ini." "Tidak," Lan Yutian segera berkata, "tadi aku melihat sebuah pintu di kehampaan terakhir dan tidak ada panel pintu. Kemungkinan besar itu adalah panel pintu ini, jadi aku meminta kakak untuk mengambilnya." "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Kinmu menggertakkan giginya dan mengeksekusi pedang malapetaka dengan ki vital kekacauan primordial. Dia menggunakan kinya untuk mengendalikan pedang dan menusukkannya ke pagoda. Suaranya serak saat dia berkata, "Hancurkan malapetaka." Weng! Cahaya pedang meledak di pagoda dan menembus lebih dari 10 rantai daging dan darah. Cahaya pedang keluar dari pagoda dan menusuk pelat pintu dengan bunyi gedebuk. Namun, pelat pintu besar itu hanya mengeluarkan serangkaian api dan tidak ditembus oleh pedang bencana. Rune rumit muncul di tempat pintu ditusuk oleh pedang malapetaka. Rune itu terus beredar dan menghilang setelah beberapa saat. Kinmu tertegun dan tidak peduli menggunakan kinya untuk mengendalikan pedang untuk menusuk pagoda. Pada saat yang sama,
dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan melemparkan pagoda itu dengan sekuat tenaga. Pagoda itu hancur dan berubah menjadi rantai daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang sekali lagi melilitnya. Qin Mu berhenti sejenak dan pintu itu terbang dengan suara whoosh. Dia memeluk salah satu sudut pintu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya seperti pisau dewa yang sangat besar. Dia menebas rantai daging dan darah. Dulu, saat dia belajar di bawah bimbingan 9 tetua desa lansia cacat, Mute pernah menempa 2 pisau besi hitam seukuran talenan untuknya. Meski pintu ini lebih besar, Qin Mu tidak merasa aneh saat menggunakannya. Astaga, rantai darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpotong oleh pintu besar ini. Angin dingin bersiul dan meniup rantai darah dan daging yang rusak ke segala arah. Rantai darah dan daging itu bagaikan cacing yang berenang di kehampaan, mencoba menyatukannya. Namun, masih ada beberapa yang tertiup angin dingin. Qin Mu mengangkat papan pintu ini dan menggunakannya sebagai pisau. Dia menggerakkan pisaunya seperti kilat dan menebas terus-menerus, memotong rantai jalan yang telah berkumpul bersama sekali lagi. Akhirnya, disertai angin dingin yang kencang bertiup, Qin Mu beserta rantai jalur darah dan daging yang putus terhempas keluar dari tanah terlantar itu. Saudaraku, prasasti batu. Suara Lan Yutian yang terkejut dan senang terdengar sekali lagi, tablet batu. Papan batu apa? Qin Mu menggertakkan giginya dan mengangkat pintu untuk menghalangi angin dingin. Ia kemudian tertiup angin, berguling-guling. Ia menoleh dengan tergesa-gesa dan memang melihat sebuah lempengan batu persegi dengan ketinggian yang tidak diketahui berdiri di kehampaan terakhir, namun, kecepatannya terlalu cepat dan lempengan batu itu dengan cepat menghilang. Setelah sekian lama, Qin Mu akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Tidak ada pagoda daging di sisinya maupun tanah terlantar. Tablet pintu ini memang tidak buruk. Tubuh bagian atas Qin Mu berdiri di pintu dan memuji. Dia kemudian merasa bahwa penampilannya saat ini agak familiar. Sepertinya aku sama seperti kakek jagal saat itu.